Ya, selamat datang di Sidewalk CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika dasar. Nah, kemudian oleh karena itu Pak Yud mohon, tidak usah bosan-bosan, jangan besar-besar untuk selalu mendukung Pak Yud dalam kegiatan seperti begini supaya kita makin banyak teman. Ya, pada kali ini Pak Yud akan membahas tentang penjumlahan atau pengurangan bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam tanda akar. Ini karena penting, karena selalu saja sering kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran di SLTP kelas berapa? Kelas 9 terutama ya. Kelas 9. Oleh karena itu, pantang terus. Mari kita mulai. Sekali lagi, jangan bosan untuk mendukung Pak Yud. Terima kasih. Yuk, kita mulai. A few moments later. Ya, jadi di depan ini ada 3 buah soal, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Masing-masing adalah soal nomor 1, akar 8 ditambah akar 2. Kemudian soal nomor 2 adalah akar 45 dikurangi akar 20. Yang ketiga, akar 12 ditambah akar 3. Nah, ini adalah hukum atau kaidah penjumlahan maupun kaidah pengurangan. Jadi, untuk kaidah penjumlahan dan kaidah pengurangan ini dimaksudkan oleh Pak Yud adalah bahwa 2 buah materi, 2 buah hal, 2 buah bilangan katakanlah, atau 2 buah benda itu baru bisa dijumlahkan kalau dia itu sejenis. Jadi kalau tidak sejenis itu tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Misalnya 3 buah kelapa dengan 2 buah kelapa. Itu bisa dijumlahkan karena masing-masing sejenis, yaitu kelapa. Kemudian kalau tidak sejenis ya tidak bisa dijumlahkan. Contoh misalnya 3 kelapa ditambah 3 kelapa ditambah 2 rambutan misalnya. Itu kan tidak bisa dijumlahkan. Jadi jelas di sini bahwa yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis atau diperkurangkan adalah hal yang sejenis. Nah, sebelum lanjut, silakan bantu channel ini untuk lebih berkembang. Jangan bosan-bosan untuk selalu mendukung Sidewalk CLP. Silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar. Untuk itu, Pak Yud mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, jangan bosan untuk mendukung Pak Yud di Sidewalk CLP. Ya, kita mulai. Nah, jadi kita kembali lagi kepada tadi bahwa 2 buah bilangan ini bisa dijumlahkan atau bisa diperkurangkan andai kata dia sejenis. Sejenis atau senama. Seperti contoh tadi. Nah, untuk itu, maka kedua bentuk akar ini kita akan sejeniskan. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Ini kita lihat 8. 8 itu adalah 4 kali 2 kan? Jadi, kita bisa tulis di sini bahwa 8 itu kita ubah menjadi 4 kali 2. Nah, 4 kali 2. Kemudian ditambah akar 2. Seperti begitu. Kalau sudah begitu, ini akan kita ubah menjadi, kita geser ya. Kita geser menjadi akar 2 pangkat 2 dari 4 kali 2. Nah, ini gitu. Kemudian ditambah akar 2. Dan dari situ kita geser lagi. Itu akan geser, kita dapatkan bahwa ini adalah akar 2-nya ini bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi 2 akar 2 ditambah akar 2. Nah, itu. Jadi sekarang kita bisa menjumlahkan 2 buah akar 2 ditambah 1 buah akar 2 itu tentu akan menjadi 3 buah akar 2. Begitu. Jadi hasil jumlah soal yang pertama ialah akar 8 ditambah akar 2 itu adalah 3 akar 2. Begitu? Ya, coba kita lihat nomor yang kedua. Nomor yang kedua, akar 45 dikurangi akar 20. Nah, kita tahu bahwa 45 itu adalah 9 kali berapa? Kali 5, ya kan? 9 kali 5. Kemudian 20 itu kita ubah menjadi 4 kali 5. Begitu ya? Iya. Nah, begitu. Nah, ini 9 ini adalah bisa dikeluarkan dari tanda akar. Akan menjadi 3 akar 5. Ya, begitu.
Kemudian 4 akar 2, 4 akar 4 kali 5, ini 4-nya bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi 2 akar 5. Nah, akar 5-nya. Nah, sekarang sudah sejenis. Ini akar 5, 3 buah akar 5, ini 2 buah akar 5, kemudian kalau diperkurangkan menjadi 1 buah akar 5 atau kita tulis akar 5 saja. Ya, begitu caranya, ya, begitu caranya. Sekarang bagaimana nomor yang ketiga? Akar 12 ditambah akar 3. Akar 12 ditambah akar 3. Kita tahu bahwa 12 itu adalah 4 kali 2. Jadi kita uraikan menjadi 4 kali 3 maksudnya ya. 4 kali 3. Nah, begitu. Kemudian ditambah akar 3. Nah, begitu ya. Tambah akar 3. Nah, sekarang kita sudah dapatkan di sini bahwa 12 itu kita ubah menjadi 4 kali 3. Sedangkan akar 3 ya tidak bisa difaktorkan lagi, digorengkan menjadi ya akar 3 saja. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat 4. 4 itu bisa kita keluarkan dari tanda akar. Ya kan? Iya, jadi ini sama dengan 4 itu menjadi 2, gitu. Kemudian yang di bawah tanda akar itu bilangan 3. Jadi 4 akar 3 itu adalah 2 akar 3. Kemudian ditambah akar 3. Ditambah akar 3. Begitu. Jadi kita sekarang tinggal menjumlahkan 2 akar 3 ditambah akar 3. Jadi kalau dibaca seperti tadi secara sederhana itu adalah 2 buah akar 3 ditambah 1 buah akar 3. Itu akan menjadi berapa? Akan menjadi 3 buah akar 3. Begitu ya. Jadi 2 akar 3 ditambah akar 3 adalah 3 akar 3. Nah, begitu. Yuk kita review sedikit. Akar 8 ditambah akar 2. 8-nya kita ubah menjadi 4 kali 2. Akar 2-nya tetap. Kemudian di sini bilangan 4 itu kita ubah menjadi 2 akar 2 pangkat 2 kali 2. Kemudian di sini tetap ini 2 pangkat 2 bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi 2 akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 3 akar 2. Kemudian yang kedua, 45 itu kita uraikan menjadi 9 kali 5. Gitu kan? Kemudian 20 kita faktorkan, kita uraikan menjadi 4 kali 5. Kenapa tidak memilih bilangan lain? Karena kita bertujuan kepada bilangan-bilangan ini, 9 dan 4, adalah bilangan-bilangan yang bisa dikeluarkan dari tanda akar. Nah itu juga termasuk kata kuncinya. Jadi ya ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Sehingga akan didapat 3 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Didapat akar 5. Gitu ya. Kemudian yang ketiga juga begitu. Kenapa kita tidak membuat di sini itu 6 kali 2, padahal kan sama saja. 6 kali 2 juga 12. Nah, jadi sekali lagi tujuan kita adalah memfaktorkan sedemikian rupa sehingga salah satu ini merupakan bilangan yang bisa dikeluarkan tadi dari tanda akar atau bilangan kuadrat murni, kuadrat sempurna, kuadrat murni ya. Nah, sehingga kita pilih 4 kali 3, tidak memilih 6 kali 2. Nah, itu juga kuncinya ya. Kemudian setelah itu kita menjadi 4 akar 3 itu menjadi 2 akar 3 karena 4 itu dikeluarkan dari tanda akar menjadi 2, kemudian ditambah akar 3 menjadi 3 akar 3. Gimana? Setuju? Ya. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.